Baiklah, aku benar-benar dikalahkan oleh kepolosanmu. Reka dengan cepat membuat kopi dan membawanya ke Tokia. Tokia menyesap kopi dengan ekspresi jijik, tidak enak. Kenapa buat begitu kental, kamu minum saja. Reka, Tokia, kamu sudah mulai berani. Satu tangan Reka mengambil kopi dan tangan satunya dimasukkan ke dalam saku. Dia beberapa kali berusaha mengeluarkan kondom untuk menguji Tokia. Namun, pada akhirnya dia masih tidak berani mengeluarkannya. Tokia sangat polos, dia pasti tidak merasa ada sesuatu yang kurang di antara mereka berdua. Jika dia mengeluarkannya, bukankah Tokia akan mencekik dirinya sampai mati? Di saat sedang dilema, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan Dakota bergegas masuk dengan blak-blakan. Tokia, apa kamu punya kenalan dengan pembalap, mau yang tingkat teratas? Cepat, bantu aku hubungi, aku ingin belajar balap, aku ingin belajar balap. Tokia memandang Dakota dengan bingung, apa yang membuatmu begitu bersemangat? Mengapa kamu tiba-tiba ingin belajar balap mobil? Dakota berkata, barusan aku bertemu lagi dengan pahlawanku. Dia masih tetap begitu tampan, begitu menawan, dan masih dengan tenang menikmati penghormatan dari para prajurit. Sayang sekali, dia tidak menyadariku. Kecepatan mobilnya sangat laju, dan aku tersingkirkan. Aku ingin mengemudi mobil dengan baik, dengan begitu, jika bertemu lagi lain kali, aku bisa mengejar pahlawanku. Sudut mulut Reka berkedut. Sial, kenapa bisa ketahuan lagi oleh Dakota? Tokia bercanda, menurutku, lain kali kamu jangan mengemudi mobil lagi, langsung terbangkan pesawat saja, dijamin pasti bisa menyusulnya. Dakota berkata dengan marah, hei, Tokia, kamu keterlaluan, aku sedang bicara serius, bisakah kamu sedikit lebih serius? Lupakan saja, tidak ada gunanya mengharapkanmu, aku akan pergi mencari sendiri pembalapnya. Ada air tidak? Aku sudah haus setengah mati. Dia tiba-tiba menyadari ada kopi di atas meja dan langsung mengambilnya. Tokia, Reka ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, Dakota langsung meminumnya sampai habis. Reka merasa canggung dan berbisik, itu, Tokia, kalian berdua bicaralah dulu, aku akan keluar sebentar. Dakota kemudian baru menyadari bahwa Reka juga ada di sini, pria rendahan, kamu cukup bebas ya, tidak perlu menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, bahkan datang ke sini mengganggu Tokia bekerja. Tunggu sebentar, apa itu di sudut mulutmu? Reka mengerutkan kening, buru-buru melihat ke cermin, kemudian baru menyadari ada buih kopi di sudut mulutnya. Dia dengan cepat menyekanya, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Emosi Dakota menjadi semakin bersemangat, buih kopi. Ya Tuhan, apakah secangkir kopi ini sisa dari yang kamu minum? Aku Dakota, ternyata minum kopi sisa dari pria rendahan. Ah, aku ingin mati, biarkan aku mati. Setelah itu, Dakota bergegas ke kamar mandi untuk berkumur. Sekarang dia benar-benar merasa sangat teraniaya dan benar-benar ingin mati. Terakhir kali minum air putih Reka yang sisa setengah, dan kali ini minum lagi kopi Reka yang sisa setengah. Kejahatan apa yang telah aku lakukan di kehidupanku sebelumnya, Tuhan, kenapa kamu ingin menghukumku seperti ini? Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dari kamar mandi dengan wajah cemberut. Aku peringatkan kalian berdua, masalah ini hanya kita bertiga yang boleh tahu. Jika hal ini terdengar di telinga orang lain, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Melihat Dakota marah besar, Tokia buru-buru mengubah topik pembicaraan. Aku tahu, oh iya, Dakota, ada apa kamu mencariku ke sini? Dakota berkata, kamu juga tahu, keluarga Mashita kota Midgar kita juga berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Baru-baru ini, rumah lelang royalti telah memperoleh sekumpulan batu kasar yang sangat indah. Aku datang untuk mencoba keberuntunganku dan membeli batu kasar itu. Aku dengar Bibi Afril dulu juga pernah main ini. Jadi aku ingin minta saran dari Bibi Afril. Tokia berkata, tidak masalah. Kebetulan ibuku sedang tidak ada kerjaan di rumah beberapa waktu ini, kamu bisa pergi mencarinya.
Dakota berkata, Tokia, kamu pergi bersamaku saja, anggap saja untuk menambah wawasan. Tokia menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak bisa, aku sangat sibuk, tidak punya waktu. Dakota langsung menarik Tokia keluar dan berkata, kerja, 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 kita wanita tidak bisa hanya memikirkan pekerjaan, kalau tidak, akan sangat mudah menjadi wanita tua. Hanya mereka yang tahu cara beristirahat, baru bisa bekerja lebih baik. Tokia tidak punya pilihan selain menahan diri dan menyetujuinya. Sekarang lingkaran underground di Provinsi Omada sedang kacau, mereka khawatir Tokia berada dalam bahaya, jadi dia juga ikut pergi bersamanya. Setelah mereka menjemput Avril, mereka langsung pergi ke rumah lelang royalti. Sebuah mobil Land Rover diparkir di dekat pintu masuk rumah lelang royalti. Pemilik mobil Land Rover ini adalah Tamara. Pada saat ini, dari dalam mobil, Tamara memandang Reka dan yang lainnya dengan penuh minat. Kesampingkan hal lain, Reka ini memiliki selera yang lumayan bagus. Dua wanita di sekelilingnya, semuanya adalah wanita yang paling cantik. Maaf Reka, jangan salahkan aku karena merebut cintamu, wanita yang aku suka, tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Tamara sejak kecil sudah sangat kompetitif, memiliki keinginan kuat untuk menaklukkan, benar-benar melebihi karakter pria sejati, ketertarikannya terhadap lawan jenis tentu saja, luar biasa. Wanita cantik, aku datang, kita berdua bersenang-senang dulu dan meninggalkan kenangan untukmu. Saat berbicara, Tamara mengeluarkan dompet kecil dari sakunya, menjentikkan jarinya, dan dompet itu langsung terbang ke lengan baju. Gerakannya halus dan lancar, sangat gesit. Dia turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah Reka bertiga. Saat mendekati sisi Tokia, kakinya tiba-tiba keseleo dan jatuh ke arah Tokia. Tokia terkejut, dan dengan cepat mengulurkan tangan membantunya, hati-hati. Saat dia dan Tokia melakukan kontak, lengannya terangkat dengan cepat, lalu bergetar sedikit, kemudian dompet di lengannya meluncur ke bawah, dan jatuh begitu saja ke dalam tas bahu Tokia. Seluruh proses memakan waktu kurang dari setengah detik, dan bahkan para pengamat pun tidak menyadarinya, apalagi Tokia, orang yang terlibat. Tamara berdiri tegak, tersenyum pada Tokia, berbalik dan berjalan pergi tanpa mengucapkan apapun. Tokia tidak menganggapnya serius dan lanjut berjalan. Tapi Reka tersenyum penuh arti, menarik sekali. Shanks yang mengaturnya, memamerkan keterampilan di depan ahlinya. Meskipun gerakan Tamara sangat cepat, tetapi tidak luput dari mata Reka. Perlu diketahui, di medan perang saat menghadapi peluru beterbangan, tingkat keberhasilan Reka dalam menghindari peluru tetap di atas 70% kengerian. Kecepatan Tamara bisa lebih cepat dari peluru. Lelucon. Saat tiba di pintu masuk, Reka tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk bahu kanan Tokia untuk mengalihkan perhatiannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya seperti capung, mengklik tas bahu itu, dan kemudian dompet Tamara terbang, keluar dan masuk ke lengan baju Reka. Tokia bingung, mengapa kamu menepukku? Reka, aku akan pergi ke toilet, kalian masuk dulu. Dengar ya, saat tiba di dalam, jangan berkeliaran kemana-mana, tunggu aku dengan patuh. Tokia mengangguk. Dakota cemberut, hei, masam sekali. Menunjukkan kasih sayang di depan umum, puih, tidak tahu malu. Sialan.